Bagaimana musuh menghalangi? Itu sebabnya dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita, kalau ada gangguan apapun juga kita harus belajar untuk mengatasinya, kan untuk dikalahkan. Amin. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, ini ejekan musuh. Sekalipun mereka membangun kembali, ini ejekan yang sangat-sangat merendahkan. Kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Masih ingat ketika Nehemia dengan timnya ingin membangun kembali benteng Yerusalem itu, ini ejekannya. Lalu begini Nehemia lapor kepada Bapa di surga, ya Tuhan kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jaran di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Lihat sikap Nehemia. Ini penting. Tantangan boleh banyak, tetapi kami bagaimana? Baca, kami bagaimana? Terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap apa? Hati. Saudara, keraguan-raguan itu menghalangi berkat Tuhan. Keraguan-raguan menghalangi kuasa Tuhan. Walaupun secara fakta musuh menghadang, tantangan begitu berat, tapi yang penting segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Musuh makin marah. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Garis bawahi, mengadakan persepakatan. Artinya apa persepakatan itu? Apa artinya apa persepakatan? Apa? Kerjasama. Apalagi? Kesatuan sehati. Nah, musuh menggunakan ini. Mereka itu sepakat. Ya, nanti kita lihat ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Tuhan kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Sudah diperingatkan kepada Nehemia, mereka akan nyerang. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah di tempat itu, di belakang tembok tempat-tempat yang terbuka. Jadi Nehemia terus menguatkan mereka. Ayat 14 ini penting. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan apa? Kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Yahweh yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu laki dan anak-anakmu perempuan, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Saudara, inilah yang harus dikerjakan. Kuatkan hati dengan segenap hati, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Maka kalau itu yang terjadi dengan kita, percayalah, seluruh kekuatan surga akan dinyatakan kepada kita. Amin. Yang penting perhatikan persepakatan. Jadi dari dulu musuh selalu berusaha untuk menghancurkan rencana Tuhan. Mereka itu kompak. Kita lihat Mazmur 83. Bagaimana musuh setan-setan itu bisa sehati. Gereja sulit sekali sehati. Maka itu kita kalah terus di dalam pekerjaan Tuhan ini. Kalau ada di antara saudara sempat tanya, kenapa gereja sering kali gagal? Kenapa? Ini jawabannya. Mulai ayat yang kedua. Ya Tuhan, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Tuhan.
Saudara, saya paling kaget mendengar doa ini. Saya menyelidiki oleh pimpinan Roh Kudus. Di seluruh Alkitab, ternyata ini doa yang paling kurang ajar. Asaf berani membentak-bentak Tuhan. Ayo kalau saudara baca, dia bentak-bentak enggak? Bayangkan Allah dibungkam, Tuhan dibungkam-bungkamkan, Tuhan dibentak, kenapa diam saja? Tuhan dikatai, kenapa cuma berpangku tangan? Kurang ajar enggak Asaf seperti ini? Alasannya kita harus tahu. Mengapa Asaf berani begitu kurang ajar kepada Tuhan? Kasar sekali. Kita harus tahu penyebabnya. Karena lihat ayat berikut. Sebab ini alasannya. Sesungguhnya siapa? Musuh-musuh Tuhan ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan apa? Baca, mengadakan apa? Permufakatan licik melawan umatmu. Saudara kembali renung. Apa arti kata bermufakat? Ini bahasa Arab, kata bermufakat itu mufakat. Apa? Membuat musyawarah, sehati. Betul, apa lagi? Ya, sepakat untuk persekutuan. Apalagi? Ayo yang lain mikir. Perundingan, nanti ada yang berikut. Buat persetujuan, kekompakan. Bayangkan, ini setan. Setiap kali saya ingat ayat ini, saya tuh sedih. Kenapa? Kalau saya pakai istilah dia, ternyata maling-maling, rampok-rampok itu jauh lebih bisa sehati daripada para pendeta. Katakan dia, nggak usah ragu-ragu. Betul nggak? Sedih sekali lihat pendeta-pendeta itu. Maling-maling, setan-setan bisa kompak seperti ini demi rencananya. Tapi gereja pecah belah, menyedihkan sekali. Maka itu saudara, kita harus memikirkan bagaimana Papua ke depan. Papua tidak butuh banyak gereja, sudah terlalu banyak malah. Yang Papua butuhkan adalah gereja yang mau menerima seluruh kekuatan Tuhan, dilimpahkan itu untuk menyatakan kemuliaan. Belum selesai, masih ayat itu. Mereka berunding. Nah, bayangkan, setan-setan aja bisa berunding. Berarti mereka bisa duduk manis bersama-sama. Karena mereka punya satu tujuan yang jelas untuk menghancurkan siapa. Lihat ini, apa yang mereka mufakatkan, apa yang mereka rundingkan, dikatakan untuk melawan siapa? Orang-orang yang kau lindungi. Siapa itu? Gereja, yaitu kita. Nah, kalau setan sudah punya strategi seperti ini, dan ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu, harusnya gereja tahu bahwa setan dari dulu punya rencana jahat. Itu tertulis jelas. Hanya orang buta huruf nggak bisa baca ayat ini. Kalau semua kita bisa baca, pasti kita tahu. Saudara, itu sebabnya salah satu alasan utama kenapa dari dulu saya tidak mau buka gereja yang secara organisasi. Karena banyak janji termasuk ayat ini. Karena setan nggak bisa dikalahkan hanya dengan ibadah. Katakan amin. Kalau setan bisa dikalahkan dengan ibadah, setan sudah kalah dari dulu. Karena ibadah nggak habis-habis sampai hari. Ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah penghiburan, ibadah syukuran, ibadah apa saja. Maka itu dengar, setan nggak bisa dikalahkan dengan ibadah. Setan hanya bisa dikalahkan dengan kesatuan gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Maka itu pikirkan kesatuan. Jadi Bapa di surga mencari siapa gereja yang bisa bersungguh hati terhadap Dia. Begitu Papa menemukan ada gereja yang bisa bersungguh hati kompak, percayalah Dia akan limpahkan kekuatannya dalam hidup kita. Kita nggak boleh kalah dengan keadaan, amin. Kita tidak boleh kalah dengan macam-macam hal yang lebih buat atas hidup kita, karena kita tahu bagaimana muslihatnya atas hidup kita. Maka itu kita fokus kepada visi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau kita fokus pada visi itu, maka kita nggak akan kalah dalam hal apapun. Iblis seringkali mencuri perhatian kita untuk kita menyimpang melihat yang lain. Tapi kalau kita tetap fokus pada panggilan kita, maka percayalah